Berlatar pada masa Perang Vietnam, cerita diawali dengan memperlihatkan para pemuda yang akan dilatih untuk menjadi tentara Korps Marinir Amerika Serikat, di mana pelatihan ini akan dikomando oleh seorang sersan yang dikenal tegas, keras, dan disiplin, sehingga butuh mental yang kuat untuk bisa bergabung dengan kesatuan ini. Because I am hard, you will not like me. You maggots understand that. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Is that you, John Wayne? Saat itulah kita akan diperkenalkan pada satu prajurit bernama James, tapi biasa dipanggil Joker. Sesuai julukannya, Joker bersikap iseng dengan bercanda ketika sersan sedang berbicara dengan prajurit lain, sehingga sersan pun langsung nyerenteng, menghampirinya, dan meninju perutnya untuk memberikannya pelajaran. Who the said that? Saat ditanya apa motivasi Joker ikut kesatuan ini, Joker pun dengan spontan menjawab bahwa dia ingin merasakan rasanya membunuh, sehingga sersan menyuruhnya untuk teriak sekencang-kencangnya dan perlihatkan ekspresi seorang pembunuh. Dari sekian banyak calon prajurit, ada satu pemuda bernama Leonard yang bersikap cungah-cangeh alias senyum-senyum sendiri, nampak seperti menyepelekan dan merendahkan sersan, padahal tidak bermaksud seperti itu, sehingga sersan menyuruhnya untuk balem dan hilangkan senyuman itu dari wajahnya. 1, 2, 3. Sir, I can't help it. Dan ya, Leonard ternyata adalah seorang pemuda yang mohon maaf bisa dibilang memiliki kecerdasan yang rendah, atau dalam bahasa ilmiahnya biasa disebut dengan geblah-gebloh atau boloho. Namun sersan yang punya banyak pengalaman dalam menghadapi orang random tentu sudah punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan mencekik leher prajurit tersebut sampai hampir kehabisan nafas. Are you through grinning? Alhasil, cara tersebut sukses membuat Leonard kehilangan senyum manjanya selama berada di kesatuan ini. Sir, Private Brown, sir. Yes, sir. 2 minggu berlalu, mereka terlihat sudah bisa melakukan gerak jalan dan baris berbaris dengan rapi dan kompak, sampai sersan menyuruh mereka untuk angkat senjata dan letakkan di bahu kiri. Leonard lagi-lagi melakukan kesalahan fatal yang membuatnya harus mendapatkan sebuah hukuman. Malam harinya sersan memberitahu tentang senjata yang ada di tangan mereka adalah senjata yang harus dijaga dengan baik. Anggap seperti ayang beb sendiri yang setiap detik dan setiap menit selalu kepikiran. Mereka lantas tidur di atas ranjang sambil mengucapkan janji untuk selalu menjaga dan merawat senjata mereka masing-masing. Beberapa hari berlalu, para kandidat pun memasuki tahap pelatihan fisik yang di sini Leonard kembali menunjukkan kelemahan dan kemelehoyannya ketika fisiknya belum siap ditempa dengan pelatihan keras seperti para prajurit yang lain. Pull! Pull, pile, pull! A miracle if your ass up there by now. What up and over? Move it, move it, move it! Alhasil, siapa yang direpotkan? Tentu saja adalah teman-teman seperjuangan Leonard yang dengan begitu solidnya membantu dan mendampingi Leonard untuk bisa menyelesaikan setiap tahap pelatihan fisik ini. Quickly! Move it up! Hustle it up! Quickly, quickly, quickly! Sebagai orang yang ditunjuk sebagai komandan skuad, Joker bertanggung jawab atas semua rekan-rekannya yang lambat dalam belajar, yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Leonard adalah satu-satunya prajurit boloho yang mendapat treatment khusus, sehingga Joker harus berulang-ulang kali menjelaskan dan mempraktekkan apa saja kewajiban mereka di barak pelatihan ini. Left one over the right, make a 4-inch fold. Bolt goes in the receiver. Beberapa waktu berlalu, Leonard akhirnya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan berkat didikan dari seorang Joker, sehingga untuk sementara waktu, sersan bisa menghemat tenaga dan darah tingginya untuk hal-hal yang lain. Suatu malam, sersan melakukan inspeksi mendadak untuk melihat kedisiplinan para prajuritnya, di mana untuk kesekian kalinya Leonard melakukan kelalaian dengan lupa mengunci latih pribadinya. Tetapi bukan itu kejutannya, karena sersan menemukan sesuatu yang sangat-sangat dilarang di barak ini, yaitu seonggok donat jelly yang Leonard ambil dari aula. Yang karena sudah capek dengan sanksi yang sama, sersan pun memiliki ide lain agar Leonard mikir, yakni dengan akan menghukum semua teman-temannya apabila setiap kali Leonard melakukan kesalahan. 1, 2, 3, 4,
Mereka semua yang awalnya simpati kepada Leonard pun lama-lama menjadi jengkel sendiri, sehingga semua orang kompak untuk memberi pelajaran kepada Leonard dengan cara memasukkan batang sabun ke dalam handuk dan memukuli Leonard beramai-ramai. Sejak malam itu, sikap Leonard tiba-tiba menjadi aneh dan sering bengong sendiri dengan tatapan mata yang kosong. Bahkan Joker sempat memergokinya berbicara dengan senjatanya, yang hal itu cukup menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang apa yang sudah terjadi kepada si Leonard ini. Sisi baiknya, Leonard benar-benar sudah berubah menjadi sosok prajurit yang disiplin, bahkan mampu melewati tes menembak dengan baik, hingga mereka semua resmi ditetapkan sebagai para prajurit yang sudah siap untuk terjun ke medan perang. I just want my M14. Today, you are Marines. Living, ladies. Kill, kill, kill. You'll all be able to do the same thing. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Joker benar-benar terkejut oleh sosok Leonard yang sedang duduk sendirian di toilet sambil memegangi senjata miliknya, di mana dia tiba-tiba berteriak sambil melakukan gerakan disiplin hingga membuat semua orang bangun dari tidurnya. Ketika Sersan datang, Leonard terlihat menunjukkan raut wajah yang semakin menggila, di mana Bapak Sersan tak memperdulikan hal itu dan tetap dengan ketegasannya menyuruh Leonard untuk turunkan senjata dan kembali ke tempat tidur. Tapi tiba-tiba, Go easy, man. When you were a child. ya, Leonard membunuh Bapak Sersan kemudian menembak kepalanya sendiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa mental Leonard belum siap untuk mendapatkan pelatihan keras seperti ini. Hasilnya justru malah membuatnya tertekan dengan mengalami depresi berat yang membuatnya nekat berbuat hal seperti itu. Brotherhood. From now on. Bertahun-tahun kemudian, Joker kini bertugas di Vietnam sebagai jurnalis militer yang akan meliput dan membuat berita mengenai kondisi dan situasi yang terjadi di medan perang, di mana wilayah tempatnya meliput nampaknya tidak perang-perang amat. Bahkan Joker dan rekannya yang bernama Raptor Man ini masih bisa ngopi di pinggir jalan tanpa khawatir atau takut akan ada serangan mendadak atau rudal yang tiba-tiba jatuh dari atas atau terjadi sesuatu situasi yang tegang yang beradrenalin. Sekalipun ada ketegangan, itu hanya diakibatkan oleh tindakan kriminal biasa seperti saat kamera milik Raptor Man dirampas oleh seorang begal yang mendedikasikan hidupnya untuk kungfu ala Stephen Chow. Joker dan Raptor Man pun kembali ke markas untuk mengikuti rapat bersama atasannya, yang di situ beliau atasannya menyuruh Joker untuk membuat sebuah berita yang dramatis agar seluruh dunia yang membaca berita tersebut menganggap bahwa di Vietnam sedang terjadi gonjang-ganjing perang yang luar biasa hebatnya, penderitaan yang tidak ada henti-hentinya, pertumpahan darah yang seolah terjadi hampir setiap hari, sehingga kedatangan Amerika ke sana menjadi atau seolah menjadi ada gunanya bak pahlawan yang datang untuk membantu. Joker, I've told you we run two basic stories. Faktanya, situasi di Vietnam tidaklah separah itu. Orang-orang pribumi di sana justru malah santai-santai saja menjalani aktivitas mereka secara normal. Yang riweuh dan ribet sendiri justru malah tamu dari luar, yakni tentara Amerika sendiri. Sehingga Joker yang menyadari propaganda ini pun sempat menolak untuk mendramatisir cerita di dalam beritanya. Namun karena ini adalah perintah atasannya, dan atasannya atas perintah dari bosnya, dan bosnya atas perintah dari pemerintah, dan pemerintah atas perintah dari oknum-oknum pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Alhasil, Joker yang hanya seorang bawahan dan tak punya power pun hanya bisa manut-manut saja dengan perintah atasannya tersebut. Tepat pada malam perayaan kembang api terjadi ketegangan saat tentara Vietcong menyerang markas mereka. Entah Vietcong atau hanya akal-akalan mereka saja, tetapi Joker terpaksa melepaskan peluru full metal jaketnya untuk membantu rekan-rekannya mencegah musuh memasuki markas ini. Keesokannya, sang atasan langsung menginformasikan bahwasannya situasi sudah semakin memburuk. Vietcong yang dianggap sebagai para pemberontak pun katanya sudah menguasai beberapa wilayah mereka, sehingga Joker dan Raptor Man dikirim menuju baris depan peperangan demi meliputi situasi dan kondisi di sana, yang apabila mereka berdua tidak menemukan kekejaman sesuai yang diinginkan, maka bolehlah mengaranglah, dramatisirlah, tambah-tambahinlah beritanya supaya ceritanya bisa lebih menarik dan selalu FYP di seluruh dunia. Button. How's it gonna look if you get killed where?
Joker dan Raptorman pun berangkat menggunakan helikopter yang di sini mereka langsung berkenalan dengan teman baru yang bernama Durgunner yang sangat sangat anjing sekali dan sangat tidak manusiawi sekali ketika dia dengan begitu enaknya menembaki para petani wanita dan anak-anak yang bahkan tidak ikut terlibat dalam peperangan yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Setelah turun di titik aman pendaratan, Joker masih harus berjalan kaki menuju garis depan yang di situ dia sempat teralihkan oleh penemuan beberapa mayat warga lokal Vietnam yang katanya sengaja dibantai oleh pasukan NVA atau North Vietnam Army, di mana sebagian besar mayat-mayat ini adalah para pegawai sipil seperti guru, kades, petugas pajak, dan lain-lain. Tak lama, seorang komandan di wilayah ini pun menghampiri Joker untuk bertanya tentang apa maksud Joker menggunakan helm bertuliskan Born to Kill tapi memakai pin berlambang perdamaian. Menurutnya kedua hal tersebut sangat kontradiktif alias bertolak belakang, sehingga Joker diperingatkan untuk jangan main-main dan seriuslah dalam menjalani tugas sebagai seorang prajurit. Sir! Setibanya di lokasi garis depan peperangan, Joker secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya waktu di barak pelatihan yang bernama julukan si Cowboy, yang di situ juga ada seorang prajurit senior bernama Animal Mother yang tampak sinis kepada Joker sehingga keduanya sempat terlibat adu cungur. Roger, come on. Sit down. Come on, you guys. Faktanya, situasi ini medan perang tidaklah serius-serius amat dan tegang-tegang amat karena pada kenyataannya mereka masih bisa santai dalam waktu-waktu tertentu, seperti salah satu prajurit yang sengaja meletakkan jasad seorang Vietcong yang sudah berhasil dibunuhnya. These are great days we're living, bro. Keesokannya mereka mulai melakukan perluasan wilayah untuk menekan kelompok Vietcong, di mana Durgunner nampaknya harus menerima azab Tuhan saat dia dengan sombongnya berjalan di posisi paling depan, sehingga ketika ada serangan dadakan, Durgunner lah orang pertama yang mati dalam insiden ini. Rupanya musuh saat ini berada di dalam sebuah gedung kosong, sehingga dengan jumlah dan persenjataan lengkapnya, Joker dan kawan-kawan berhasil memukul mundur kelompok Vietcong tersebut. Berhasil dengan aksi barusan, mereka pun mendapat kesempatan untuk diliput langsung oleh kru TV yang di situ mereka semua menceritakan pengalaman masing-masing selama berada di medan perang, yang kebanyakan dari mereka mengklaim bahwa keterlibatan tentara Amerika di sini tidak lebih dari hanya ingin membantu Vietnam mengalahkan para pemberontak yang jikalaupun ada korban sampingan seperti wanita, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa, mereka mengaku itu dilakukan tanpa sengaja akibat tekanan mental yang mereka hadapi selama berada di medan perang ini. Dan ya, dalam waktu senggang dan hitung-hitung merayakan keberhasilan, para prajurit ini terbiasa memanfaatkan waktu singkat tersebut untuk melepaskan hormon-hormon jangar di kepala mereka dengan cara mengundang seorang perempuan asli Vietnam untuk sesuatu yang pasti Anda semua yang menonton sudah paham lah. Inilah jeleknya negara barat. Mereka memiliki suatu kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Niat mereka kesini adalah untuk membantu warga sipil memerangi pemberontakan dan demi keadilan dan membela kebenaran. Alangkah baiknya apabila niat baik tersebut diiringi dengan perilaku yang baik juga, tetapi kembali lagi, itu hak mereka, kehendak mereka, tapi ingat, ada zat yang tidak pernah tidur dan selalu memperhatikan dan melihat apapun yang kita lakukan. Hey, I won't be long. I'll skip the foreplay. Singkat cerita, pasukan garis depan ini pun tiba di kota yang disinyalir menjadi sarang para pemberontak, di mana salah satu prajurit pun tewas terkena ranjau yang membuat Joker dan kawan-kawan menjadi agak ketar-ketir. He's dead. Satu prajurit bernama Samsul pun dikirim sendiri untuk maju dan memeriksa lokasi, di mana hal itu adalah sebuah ide yang buruk setelah Vietcong melakukan serangan yang sisi baiknya membuat Joker dan kawan-kawan mengetahui di mana posisi musuh bersembunyi saat ini. Dan ya, melihat kawan-kawannya mati, Animal Mother sang brutal pun maju sendirian dengan senjata beratnya, di mana aksi tersebut memberikan kesempatan untuk yang lain bisa maju dan merangsak masuk ke gedung tempat musuh bersembunyi.
Saat sedang menghubungi pusat itulah Cowboy yang merupakan sahabat Joker pun harus tewas tertembak sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain maju dan menyerang tanpa adanya bala bantuan yang akan datang. Joker yang sudah masuk ke dalam gedung pun mendapat peluang untuk menembak seorang Viet Cong yang sedang sendirian. Namun karena Joker memiliki rasa simpati lebih tinggi daripada yang lain, dia malah diserang duluan meski akhirnya si Viet Cong ini berhasil dilumpuhkan oleh prajurit yang lain. Dalam detik-detik sakaratul mautnya, si Viet Cong yang seorang perempuan pun sempat memanjatkan doa dan meminta mereka semua untuk segera akhiri hidupnya. Dan orang yang ditunjuk untuk melakukannya adalah Joker, yang meski ingin menyelesaikan masalahnya secara damai dan baik-baik, namun fakta di lapangan mengharuskan dia menjadi monster pembunuh yang tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun. Setelah keberhasilan barusan, Joker dan kawan-kawan pun terus maju menekan kelompok Viet Cong, namun pada akhirnya mereka harus kalah sesuai yang tertera dalam sejarah.